Ya, kalau di dairy ini, di peternakan karena kita berurusan dengan makhluk hidup, tidak ada jagoan urusan dengan makhluk hidup. Ya, utamanya ya kematian. Ketika misalkan ada virus PMK kemarin, misalkan kita sampai ratusan ekor kambing kita mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kang Ramdhani. Saya salah seorang co-founder atau pendiri di Pure Fresh Dairy Farm, di salah satu peternakan kambing perah di Ciamis yang bertempat di Desa Petir Hilir, Kecamatan Baregbeg, Kabupaten Ciamis. Yang memotivasi menjadi seorang wirausaha karena dulu sebenarnya saya tinggal di sini kan, di kampung, terus juga lama di perantauan di Bandung, di Jakarta, bergiat dan berkiprah dalam mengelola organisasi kaderisasi, lalu kemudian tinggal di Kalimantan dan saat itu menjadi bagian dari pekerja di salah satu unit pekerjaan di tambang, yaitu di bagian catering di tambangnya. Kemudian setelah menikah, lama tinggal di Kalimantan sekitar 5 tahun, pindah ke Ciamis. Ya, apa sih sebetulnya yang memotivasi biar bisa tinggal di tempat sendiri tapi juga bisa creating the value, memiliki nilai yang kemudian bisa menjadi mata pencaharian, sehingga di kampung sendiri, di tempat kita tinggal, tapi pada saat yang sama juga kita bisa memiliki nilai yang bisa menjadi mata pencaharian, baik secara pribadi maupun juga orang-orang yang kemudian bersama dengan kita dalam satu tim, dan juga akhirnya tumbuh dan sama-sama berkembang dalam mengelola usaha yang kita bangun ini. Idenya sebenarnya saya kan foundernya kebetulan yang saat ini menjadi pimpinan perusahaan ini adik saya, karena ini perusahaan keluarga, awalnya dibangun dari sirkah atau patungan keluarga. Nah, kemudian dialog panjang, adik saya mengusulkan bagaimana kalau perusahaan ini kita namakan Pure Fresh Dairy katanya. Jadi ini perusahaan yang bergerak di bidang kambing perah, namanya Pure Fresh Dairy. Filosofinya itu kan dari dua suku kata, pure sama fresh, berasal dari purity dan freshness. Jadi visi kita ke depan bahwa dengan beternak yang kemudian kita geluti secara serius, yaitu beternak di sektor kambing perah, ya kita menghasilkan susu yang segar sekaligus juga murni. Jadi berasal dari purity and freshness, kemurnian dan kesegaran. Jadi kita memproduksi minuman yang mengandung bahan-bahan yang murni dan juga segar, yaitu susu. Ya memang panjang prosesnya kalau dari awal, karena kebetulan kita ini kalau di sini di Ciamis terutama terjun di dunia dairy, terutama di susu kambing kan belum banyak playernya. Jadi ya waktu awal-awal memang kita belum punya pasar, tapi kita meyakini bahwa terutama dengan tumbuhnya lapisan kelompok masyarakat yang meyakini gaya hidup sehat, ya kemudian kita berpikir ini akan jadi nilai yang dibutuhkan di kemudian hari di pasar, bahwa produk yang kita miliki itu menjadi bagian yang tak terpisahkan dari gaya hidup sehat, yaitu produk susu. Jadi awalnya ya memang bertahap gitu, tidak langsung kita
langsung punya market share. Jadi ya kita anggap itu waktu itu challenge aja sebenarnya. Lalu kemudian kita creating the value, lalu kita menganalisis dan kemudian kita punya market share akhirnya. Dari awalnya kita menjadi penyuplai bahan baku ke pabrik, lalu kemudian juga menjual susu murni dan produk turunannya, dan kita secara perlahan juga membangun brand yang kita produksi sendiri untuk kemudian kita pasarkan di halayak, yang kemudian targetnya sejak awal kita menemani masyarakat atau lapisan masyarakat yang menginginkan gaya hidup sehat. Ya makanya kita memproduksi dari awal, sejak dari visi kita menyediakan bagian-bagian yang apa namanya nutrisi yang dibutuhkan untuk gaya hidup sehat. Itu yang kemudian menjadi basis awal kita menganalisis kenapa harus susu, kenapa harus peternakan susu kambing perah, karena pasarnya di mana. Sesungguhnya lebih daripada challenge awalnya karena belum terbentuk market share-nya di sini. Nah kemudian kita masuk ke sana, ya lebih ke bagaimana strategic orientation-nya kita kemudian membuka dan mengenalkan produk ini ke pasar. Lalu kita eksekusi dengan mengenalkan dan memasarkan produk kita yang kemudian hari ini ada 3 varian yang kita supply ke pabrik sebagai penyedia bahan baku. Kemudian kita menjual produk-produk susu murni dan segar yang langsung dari kandang. Yang ketiga yang produk yang kita create sendiri untuk kemudian kita jual di pasar. Ya apa ya yang namanya setiap strategik itu kan semuanya tentang pilihan ya. Memilih dari semua peluang-peluang yang ada, tapi kita akhirnya harus memilih, dan setiap kita memilih strategi ya pasti ada resiko, dan ya kita harus resikonya yang juga harus dalam kondisi kita merintis memulai resikonya, karena kita juga belum punya lapisan sesuatu yang sudah berbentuk pasarnya, tapi kita juga meng-create dari awal, dari produk, dari supply chain yang kemudian juga akhirnya menjadi ekosistem yang membentuk PAM kita untuk terus tumbuh dan berkembang, yang kemudian menjadi support system kita di hulu, yaitu pakan dan sebagainya. Lalu juga kemudian tantangan terbesarnya juga ketika kita punya produk, ya bagaimana produk itu dipasarkan. Ya itu kan resiko tersendiri. Ya resiko terbesar memulai itu ya kita harus terjun sedalam-dalamnya. Lalu kemudian yang resiko terbesar juga resources allocation. Jadi di saat kita juga belum besar, belum berbentuk, ya kita harus mengorbankan resources kan gitu yang kita miliki, karena sesuatunya belum berbentuk dan belum ada, ya kita sedikit-sedikit perlahan-perlahan lapisan-lapisan yang kita butuhkan, yang awalnya entitas peternakan, lalu kemudian entitas yang kemudian menjadi support system di hulu, di tengah dan di hilir, ya itu juga akhirnya membutuhkan execution ya, dieksekusi dari rencana itu. Ya eksekusi akhirnya juga butuh resources itu ya akhirnya kita harus terus belajar dari situasi yang kita hadapi, dari masalah yang kita geluti. Ya baik dari sisi knowledge, skill ataupun integrity kan gitu ya. Apa yang kita katakan, apa yang kita janjikan, dan kemudian harus seiring sejalan dengan eksekusi yang kita jalankan. Dan itu tantangannya, challenge-nya bagi kita, karena kita
sesuatu yang belum berbentuk, belum ada, lalu kemudian kita create, lalu kemudian ada tantangan itu kemudian kita harus menjadikan ini, membuat value ini, ya intinya akhirnya ketika di level eksekusi kita akhirnya butuh resources, sumber daya, orang yang memiliki knowledge, orang yang memiliki skill, lalu kemudian orang yang memiliki integrity. Artinya dia yang apa yang dia yakininya, dia eksekusi, dan kemudian itu menjadi apa yang membentuk kita akhirnya bisa sampai ke titik ini. Lalu kemudian dengan adanya ini juga akhirnya secara tidak langsung yang terpenting adalah talent development, karena manusia itu harus tumbuh dan yang berkembang gitu ya. Karena kebetulan kita terjun ke dunia dairy ini, tidak ada satupun di tim kita yang memang awalnya sarjana peternakan. Kita nggak punya orang teknik industri, kita juga nggak punya dokter hewan. Jadi talent development, talent yang ada di kita betul-betul menjadi harus pembelajar dari setiap masalah yang kita hadapi. Jadi di samping vision, creating the value, vision itu kan menciptakan value, lalu kemudian dari value yang ada kita strategic orientasi strategiknya bagaimana, lalu kemudian eksekusinya di lapangan bagaimana, lalu kemudian talent development-nya harus seperti apa. Mau tidak mau teman-teman kita harus menjadi ahli peternakan kan pada saat yang sama, harus dasar-dasar ilmu hayat kan gitu, dasar-dasar industri manufaktur dan juga apa yang membentuk kita hari ini. Talent development itu ya berkembang di situ dari masalah yang kita hadapi, lalu kemudian kita buatkan tim untuk mengelola di divisi-divisi yang pada akhirnya di PAM ini, karena akhirnya kan awalnya kan kita berbentuk seperti tukang cukur, tapi ketika entitas ini semakin besar ya harus ada division kan gitu. Jadi ini mengampu ini mengampu ini mengampu ini, knowledge-nya seperti ini, skill yang dibutuhkannya ini, dan yang terpenting integritasnya, bahwa apa yang diyakini oleh kita, diyakini oleh tim kita, dan kemudian harus seiring sejalan dalam proses pelaksanaannya. Kira-kira begitu challenge-nya. Saya tidak terlalu fokus pada yang dilakukan orang, karena kalau pihak eksternal yang kemudian menjadi driving force, daya dorong bagi kita akan terlalu letih untuk mengikuti apa yang terjadi di eksternal. Ya, eksternal itu hanya menjadi bagian bacaan dan umpan balik bagi kita. Selebihnya kita memperbaiki terus secara internal apa yang kita miliki, baik produk yang kita miliki atau layanan yang kita terus perbaiki buat consumer yang percaya pada kita. Artinya terus kita perbaiki apa yang kita miliki, baik produk atau layanan atau apapun yang ada di dalam bisnis kita. Karena sesungguhnya bisnis itu kan yang menolong bisnis kita itu apa yang di pasar sebenarnya. Ketika produk kita dijual lalu dibeli, nah itu jadi value bagi kita. Sebaik apapun produk yang kita produksi di sini, akhirnya kalau tidak dibeli oleh pasar, ya akhirnya hanya menjadi tambahan beban operasional di unit usaha kita, kira-kira begitu. Ya, semua bisnis pada akhirnya akan berbicara tentang pasar, tentang market. Kita akan terus memasarkan dan mendialogkan dimanapun dengan cara apapun, di dalam sesi apapun tentang brand yang kita miliki. Karena dengan cara itu, dengan branding, dengan memasarkan produk, penjualan menjadi tidak relevan kan gitu. Karena
terus kita pasarkan, dan pada saat yang sama ketika barang produksi ini kita pasarkan dan layanan semua kita pasarkan, pada saat yang sama itu juga ada korelasinya yang cukup positif di bisnis kita, sehingga bisnis kita terus menerus berbicara dengan apa yang dibutuhkan pasar. Itu intinya. Itu yang membuat kita ya terus mengelola bisnis kita dengan cara harus terus belajar, karena sekali kita berhenti belajar ya berhenti juga kita di bisnis apapun mungkin ya. Kebetulan bisnis saya ini ya di dairy kan begitu. Kalau tugas saya sebetulnya karena lebih banyak di tugas board atau komisaris ya, akhirnya memastikan tim manajemen melakukan pekerjaannya dengan benar dan dilakukan dengan cara yang benar. Saya tidak terlalu lebih jauh campur tangan di operasional. Mungkin istilahnya nose in and hand out kan gitu. Penciuman kita setajam-tajamnya ke keseluruhan operasional yang kita miliki, tapi sejauh mungkin menarik tangan kita dari campur tangan masalah operasional. Hanya saya sebagai board di sini di bagian tim komisaris memastikan bagaimana perusahaan ini dikelola dengan benar dan dengan cara yang benar, dengan talenta yang benar, dengan pengurusan yang benar, sehingga pondasi bisnis kita dalam situasi apapun bisa kompatibel, bisa terus jalan, dan bisa tidak obsolet dengan perkembangan yang terjadi. Produk kita ya kita memproduksi apa yang juga kita makan kan. Ya jadi kalau saya percaya hidup sehat ya karena konsumen pertamanya saya kan gitu. Itulah jadi kenapa saya percaya ke produk yang saya pasarkan dan saya buat di sini, karena saya konsumen pertamanya. Dan anak-anak saya juga konsumen pertama di dairy ini. Anak saya yang kedua yang tadi akan temui yang menemui akan di PAM itu selama usia sampai di sapi sampai 2 tahun ya konsumsinya ya susu kambing yang diproduksi di kandang kami kan gitu. Makanya saya percaya kalau produk saya baik karena saya juga konsumen pertamanya dan saya juga ingin hidup sehat. Saya percaya produk saya itu ya bisa mengantarkan saya menjadi wasilah bagi saya hidup sehat dan yang lain-lainnya kan gitu. Kira-kira begitu Kang. Dan pondasinya di setiap kali kita di tempat krisis kita bisa melewatinya ya bagi saya juga itu sudah sangat bersyukur. Ya kira-kira itulah. Kita diterpa banyak badai dan gelombang di bisnis kita, tapi pondasi kita masih bisa terus hidup dan melanjutkan. Bagi saya berarti value-nya terus meningkat. Ya kalau di dairy ini, di peternakan karena kita berurusan dengan makhluk hidup, kan? Tidak ada jagoan urusan dengan makhluk hidup. Ya utamanya ya kematian. Ketika misalkan ada virus PMK kemarin, misalkan kita sampai ratusan ekor kambing kita mati, kan? Ya artinya ya seperti itulah. Ketika pasar juga sangat lesu daya beli masyarakat, kita misalkan mengalami produk kita sampai beberapa berbulan-bulan bahkan beberapa tahun tidak move di pasar, terus di gudang kan, dan itu kan di unit bisnis mah biaya tetap jalan, tapi produk kita tidak bisa terjual. Tapi alhamdulillah terall situasi-situasi itu bisa terlewati. Ya dari kegagalan itu apa namanya? Kita terus belajar untuk terus melakukan persiapan kan gitu ya. Karena situasi eksternal kita tidak pernah bertanya pada kita siap atau enggak. Ya kita harus menghadapi terus-menerus itu aja. Dan harus menghadapinya harus dengan cara yang lebih baik terus-menerus kan itu. Artinya itu challenge bagi kita untuk terus belajar dari setiap situasi kan gitu. Dan kita juga akhirnya
sadar bahwa kita harus responsif kan gitu, baik terhadap peluang atau terhadap perubahan. Dan yang paling penting bagi kami, karena bisnis kami di To Diary, ya fokus kami di diary. Ya akhirnya kita banyak peluang-peluang mungkin yang datang, tapi kita harus selektif, tetap fokus pada peluang yang kompatibel dengan bisnis utama kami kan. Jadi ya mungkin pertumbuhannya kadang-kadang gradual, ketika harus mengambil keputusan saat krisis dengan sangat cepat, ya kita ambil keputusan dengan sangat cepat. Tapi ketika akhirnya harus tumbuh gradual, kita tumbuh secara gradual dan wajar. Jadi ya pembelajarannya itu ya kita harus responsif dan antisipatif dengan situasi yang kadang-kadang datang pada kita dan kadang-kadang tidak kita persiapkan, tapi kita harus senantiasa bersiap. Karena situasi eksternal datang pada kita tidak pernah bertanya pada kita, are you ready kan? Tapi tetap harus kita hadapi kan? Nah, itu aja sebenarnya pembelajarannya. Untuk 5 tahun ke depan, saya pikir bisnis diary ini masih terus akan mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang menurut kami sangat signifikan, sehingga kami masih tetap fokus dan percaya dan menggeluti bisnis ini. Berenang sambil terjun ke lubuk-lubuk yang dalam. Dalam prosesnya kita terus belajar mengatasi tantangan dan rintangan, tapi juga mengambil pelajaran dari banyak hal yang terjadi pada kita. Sehingga intinya bagi kami tetap bahwa 4 hal ini yang harus kita butuhkan dalam bisnis. Yang pertama, kita harus punya vision. Visinya apa? Kita harus creating value. Nah, itu yang menjadi visi kita. Yang kedua, strategic orientation-nya bagaimana. Yang ketiga, strategi aja tidak cukup. Kita harus punya langkah-langkah execution. Nah, langkah-langkah eksekusi ini ada 3 hal yang dibutuhkan dalam proses eksekusi. Yang pertama, knowledge, yang kedua skill, dan yang ketiga integritas. Jadi integritas itu sangat penting, dan itu mata uang yang bisa ditukar di mana saja. Dan yang keempat itu talent development. Jadi organisasi itu akan sebaik pemimpin dan orang-orangnya. Jadi kita harus terus, ya kalau ya betul manusia itu aset organisasi, tapi kalau manusianya yang menjadi beban, itu juga tidak akan menjadi aset. Artinya kita di organisasi dan pimpinan organisasi bertanggung jawab untuk membuat talent yang kita miliki itu belajar dan tumbuh dan berkembang, sehingga juga bisnis yang kita miliki akhirnya berjalan lebih baik lagi. Karena organisasi baik sosial atau organisasi komersial itu hanya akan tumbuh seperti pemimpin dan orang-orang yang ada di dalamnya. Makanya saya percaya pada orang-orang yang memiliki talenta, dan talenta itu dia tumbuh dan berkembang dengan proses belajar. Ya saya pikir ya terus belajar, dan yang pertama mulailah kan gitu, dan ambil resiko kan gitu. Sekali lagi dari kami Jazakumullah khairan katsiran, mudah-mudahan juga channelnya terus bertumbuh dan berkembang, dan juga akhirnya mampu menciptakan nilai yang lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.